Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 26 yang beranggotakan teman saya Fakrana Almasyah-Yarani dengan NIM belakangan 058 dan saya sendiri Ersutan Nafiatullah dengan NIM belakangan 059. Pada progres UAS kami kali ini, kami pada awalnya menggunakan paper Random Forest Based Predictor for Medical Data Classification using Feature Ranking. Paper ini akan kami gunakan sebagai progres UAS yang akan kami hadapi dalam beberapa minggu lagi. Mungkin bisa next. Oke, pada presentasi kami kali ini kami memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, bahan dan metode, ketiga hasil, dan keempat kesimpulan. Oke, yang pertama akan kami bahas mengenai pendahuluan. Selanjutnya. Oke, pendahuluan dari studi kasus ini belakangan ini dalam mendiagnosa medis telah digunakan beberapa komputasi atau mesin yang telah menjadi sangat umum. Sistem keputusan berbantuan kecerdasan mesin sering diadopsi untuk membantu, namun tidak menggantikan seorang dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien. Karena sekarang relatif mudah untuk memperoleh dan menyimpan sejumlah informasi dalam skala besar secara digital, penerapan sistem pendukung keputusan medis terkomputerisasi telah menjadi pendekatan yang layak untuk membantu dokter mendiagnosis pasien dengan cepat dan akurat. Selama 3 tahun terakhir, beberapa karya tentang klasifikasi data medis telah dilaporkan dalam literatur, meskipun hanya pada dataset kanker payudara. Dengan begitu, fokus penulis adalah untuk menemukan metodologi umum untuk data medis, terutama kanker payudara, dengan menggunakan sejumlah strategi peringkat, fitur, dan algoritma random forest sebagai pengklasifikasi terakhir untuk prediktor penulis. Baik, dalam studi kasus ini terdapat bahan dan metode selanjutnya. Pada yang pertama yaitu dataset. Dataset yang digunakan oleh penulis itu diambil dan dikumpulkan dari University of California di Irvine Machine Learning Repository. Dengan dikumpulkannya data tersebut, penulis membuat GitHub yang mencantumkan seluruh dataset yang ia gunakan pada penelitian ini. Pada slide berikutnya, gambar pertama merupakan data tes dari Breast Cancer Wisconsin. Sedangkan slide berikutnya atau gambar kedua merupakan data tren untuk Breast Cancer Wisconsin. Oke, baik. Sebelumnya dataset kami terdiri dari 10 variabel, yaitu yang pertama clump thickness, itu menunjukkan pengelompokan sel kanker dalam banyak lapisan. Kemudian uniformity of cell size itu menunjukkan metastasis ke kelenjar getah bening. Kemudian uniformity of cell shape mengidentifikasi sel kanker dengan berbagai ukuran. Marginal adhesion itu menunjukkan hilangnya adhesi, yaitu tanda keganasan, tetapi sel kanker kehilangan sifat ini sehingga retensi adhesi ini merupakan indikasi keganasan. Kemudian ada single epithelial cell size atau disingkat SECS. Jika SECS menjadi lebih besar, mungkin merupakan sel ganas. Kemudian ada bare nuclei, yaitu inti telanjang atau tanpa lapisan sitoplasma, yang biasanya ditemukan pada tumor jinak. Kemudian ada blind chromatin, yaitu kromatin telanjang juga, biasanya ditemukan pada sel jinak. Kemudian normal nukleoli atau nukleolus, jumlah nukleolus normal yang umumnya sangat kecil pada sel jinak. Kemudian mitosis yaitu proses pembelahan sel di mana nukleus membelah. Kemudian ada kelas yaitu target terakhir dari studi kasus ini yang di mana pengkategorian apakah merupakan kanker ganas atau jinak. Baik, bisa dilihat pada share screen kami, ini merupakan dataset yang digunakan. Dan ini ada data tren dari Breast Cancer Wisconsin yang telah disebutkan pada sebelumnya. Mungkin akan berikutnya. Dan ini adalah data tes dari Breast Cancer Wisconsin. Baik, selanjutnya. Baik, pada studi kasus ini terdapat ringkasan konstruksi model, yang di mana diagram alur kerja konstruksi model penulis dapat dilihat pada gambar di sebelah ini. Pertama-tama mereka memeriksa apakah semua fitur penting untuk tugas klasifikasi menggunakan beberapa algoritma peringkat fitur. Kemudian berdasarkan peringkat, subset dari fitur peringkat teratas terpilih, dan algoritma random forest diterapkan pada fitur yang dipilih untuk melatih dan membangun model akhir. Kemudian pada salah satu diagram tadi itu terdapat validasi silang atau 10 tenfold validation. Nah, penulis menerapkan validasi silang 10 kali lipat selama testing model. Validasi silang ini adalah metode untuk mengevaluasi model prediktif dengan mempartisi sampel asli ke dalam set pelatihan untuk melatih model dan set validasi atau tes untuk mengevaluasinya. Dalam validasi silang 10 kali lipat, sampel asli secara acak dipartisi menjadi 10
sampel berukuran sama. Dan di antara subsampel ini, satu subsampel dipertahankan sebagai data validasi untuk pengujian model. Sedangkan 9 subsampel sisanya digunakan sebagai data pelatihan. Kemudian terdapat final model construction-nya yang dimana pada penyakit yang dipilih dibuat beberapa model. Dalam penyakit tersebut diidentifikasi 3 subset terpisah dari fitur bertingkat tinggi. Dan dengan demikian dalam skema membangun 3 model terpisah, model tersebut mengacu seperti strukturnya seperti pada di bawah ini. Kemudian digunakan algoritma random forest sebagai klasifikasi terakhir sebagai untuk melatih dan menyusun model dan mengaplikasikan 10 kali lipat validasi silang itu. Baik, kemudian untuk hasil akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah hasil. Evaluasi dari data menggunakan beberapa model metrik, yaitu akurasi, presentase jumlah data yang diprediksi secara benar terhadap jumlah keseluruhan data, recall, perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang sebenarnya positif, precision, perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang diprediksi positif, F-score, atau rataan harmonik dari precision dan recall. Selanjutnya yaitu area Under Receiver Operating Characteristic Curve atau AUROC. Plot dari true positive rate di y-axis dan false positive rate di x-axis. Selanjutnya adalah area under precision recall curve atau AUPR. Plot dari precision di y-axis dan recall di x-axis. Selanjutnya root mean squared error atau RMSE. Metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga dibuat 3 model korespondensi lain selain baseline model, yaitu model 1, berdasarkan hasil yang dihasilkan oleh ranker, gain ratio, attribute eval, fitur 1 dihapus, dan fitur lainnya digunakan untuk membangun model ini. Model 2, yaitu model yang dibuat mempertimbangkan hasil peringkat, info gain attribute eval, dan gain ratio attribute eval, fitur 1 dan fitur 9 dikecualikan ketika membuat model 2. Selanjutnya model 3 yang dibuat berdasarkan hasil pemeringkatan, info gain attribute eval, fitur 1, 4, 5, 8, dan 9 dikecualikan dan 4 fitur lainnya digunakan untuk membangun model ini. Selanjutnya berikut adalah hasil dari tenfold cross validation pada dataset kanker payudara. Berdasarkan gambar di samping, terbukti bahwa model 1 dan model 2 berkinerja lebih baik daripada model 3 dan model baseline. Meskipun dari penampilan model 1 model 2 itu terlihat serupa, mengingat nilai RMSE model 1 tampaknya memiliki sedikit keunggulan dibandingkan model 2. Selanjutnya, gambar di samping merupakan perbandingan antara baseline model dan model 1. Terlihat bahwa model 1 lebih baik dalam akurasi, F-score, dan precision. Sedangkan baseline model lebih baik dalam AUROC dan AUPR. Meskipun begitu, keduanya menunjukkan nilai yang cukup baik. Selanjutnya, gambar di atas merupakan confusion matrix dari baseline model dan model 1. Terlihat bahwa di baseline model, data yang sebenarnya A dan diprediksi sebagai A sebanyak 130, dan data yang sebenarnya A dan diprediksi sebagai B sebanyak 1. Selanjutnya, data yang sebenarnya B dan diprediksi menjadi A ada 4, dan data yang sebenarnya B diprediksi menjadi B ada 65. Selanjutnya, untuk model 1, data yang diprediksi sebagai A dan sebenarnya adalah A adalah 130, dan data yang sebenarnya A dan diprediksi sebagai B ada 1, dan data yang diprediksi sebagai B dan sebenarnya A adalah 2, dan data yang diprediksi sebagai B dan sebenarnya B adalah 67. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Dalam makalah ini, penulis mengusulkan metodologi berbasis peringkat fitur yang menggunakan strategi pemilihan fitur dan melatih serta membangun model hanya berdasarkan fitur berperingkat tinggi. Untuk menguraikannya, pertama-tama penulis memeriksa apakah semua fitur penting untuk klasifikasi. Ini dilakukan dengan menerapkan beberapa algoritma peringkat fitur melalui validasi silang 10 kali lipat. Kemudian, berdasarkan pemeringkatan, subset fitur peringkat teratas dibentuk berdasarkan kinerja validasi silang 10 kali lipat. Terakhir, algoritma random forest diterapkan pada fitur yang dipilih untuk melatih dan membangun model akhir. Oleh karena itu, didapatkan beberapa model untuk dibandingkan dan dipilih satu sama lain. Penulis telah melakukan eksperimen ekstensif pada 10 dataset tolak ukur dan hasil yang didapatkan
cukup menjanjikan. Model yang berbasis peringkatan dan pemilihan fitur lebih baik daripada model baseline atau model yang tanpa peringkat fitur. Selanjutnya berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.